semua. Nah, kali ini di video yang akan saya buat ini, saya punya pemikiran bikin konten tentang kegiatan di rumah dan sedikit pembahasan mengenai virus corona. Dan juga di video ini kita disponsori oleh distributor masker di salah satu pabrik Surabaya. Nih, nah saya kasih contoh apa aja produk yang sudah dia buat. Nah, ini sudah saya pegang nih barang-barangnya nih. Nah, ini namanya nih masker scuba ya. Masker scuba gramasinya tuh macam-macam nih. Ada yang 240 dan 280. Terus, nah ini ada masker nih. Ada tulisan. Nah, yang ini 3 play ini maksudnya 3 lapisan. Kalau yang ini 2 play ini maksudnya 2 lapisan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti kalian bisa tanya ke distributornya ya. Ada di video ini, di bawah ini. Atau nanti saya taruh di link distributornya di deskripsi video ya. Nomor WA-nya nanti ada di sini juga. Dan nanti akan juga saya taruh di deskripsi video. Nah, ayo kita ke inti videonya. Nah, kali ini kita akan langsung ke inti videonya. Nah, kita kan sekarang ada di rumah aja nih, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, kali ini aku mau ngasih sesuatu yang penting nih mengenai corona tuh apa. Dan nanti aku juga akan ngasih tahu kegiatanku di rumah aja tuh ngapain sih, sama seharian penuh aku ngapain aja. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngasih sesuatu nih, apa ya, materi tentang virus corona. Sorry kalau aku nanti ngeliatnya agak ke situ, soalnya aku juga nggak seberapa hafal sama materinya, jadi aku nanti masih ngeliat laptop. Nah, virus corona tuh apa sih? Virus corona tuh adalah virus baru yang ditemukan oleh peneliti yang asalnya tuh katanya dari Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 nih. Virus ini menyerang pernafasan manusia. Nah, nama lainnya tuh COVID-19. Kenapa kok dinamai COVID-19? Itu asalnya yang pertama COVID tuh berasal dari coronavirus, dan 19-nya ini itu dari angka 2019 karena ditemukannya tahun 2019. Nah, virus ini sudah menyebar ke seluruh negara ya, termasuk Indonesia, negara kita sendiri. Nah, setelah itu mungkin kita kan nggak tahu nih gejala awalnya tuh apa aja. Gejala awal yang pertama tuh kita tuh mengalami demam. Demamnya tuh suhunya 38 derajat Celcius ke atas. Nah, yang kedua batuk. Nah, kalau udah batuk sama demam nih, kita harus mulai waspada. Nah, yang ketiga sesak nafas. Nah, ini kalau sudah 3 gejala ini muncul, kalian tuh harus mulai hati-hati. Ya mungkin ada gejala yang lain, bisa aja corona kan. Nah, kita harus hati-hati sama 3 gejala yang udah timbul nih. Nah, kalau biasanya nih gejalanya nih timbul 2 hari atau 2 minggu. Nah, kalau misalkan kita nih kan udah tahu nih 3 gejala ini kena, terus kita kan juga nggak bisa keluar rumah sembarangan. Kalian tuh juga bisa pakai beberapa aplikasi yang berguna. Ini bukan di endorse atau apa ya, emang saya nemukan sendiri, contohnya seperti Halodoc atau Halo Dokter. Nah, 2 aplikasi ini bisa kalian gunain untuk tanya-tanya apakah benar 3 gejala ini emang kena corona atau emang kalian sakit sendiri. Nah, terus kalau misalkan kalian mau ke rumah sakit, itu jangan langsung ke rumah sakit dulu. Kita janjian dulu sama dokternya, misalnya hari apa. Jadi kalau kita tuh kesana tuh ke rumah sakit, kita tuh nggak nulari lah, tidak menularkan virus corona tersebut ke orang lain yang masih sehat. Jadi kita tuh bisa sedikit mencegah penularan virus ini. Kan kalian juga tahu virus ini kan belum ada obatnya juga ya.
Terus, nah ini nih, virus corona ini bisa nyebar dari mana aja sih? Yang pertama, kita tuh nggak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet dari penderita ketika dia tuh bersin atau batuk. Nah kita kan secara nggak sengaja terus lupa nggak pakai masker nih. Ternyata kita nggak tahu. Ternyata orang yang kita temui itu kena corona gitu kan. Nah itu penularannya pertama dari droplet si penderita. Yang kedua, misalkan kita dari luar. Kita dari luar tetap pakai masker, tapi kita tuh lupa nggak cuci tangan setelah keluar. Nah kita tuh lupa nggak cuci tangan, langsung megang hidung, mulut. Nah itu bisa kena. Yang ketiga, misalkan kita juga nggak tahu juga nih, teman kita ternyata kena corona, dia juga nggak periksa dia tuh kena corona apa enggak. Nah kita tuh secara nggak sengaja tuh bersentuhan fisik dengan dia, contohnya kayak berjabat tangan. Nah makanya pemerintah anjurkan segala sesuatu tuh pakai siku. Nah pakai siku, jadi nggak pakai tangan. Terus, nah virus corona nih bisa menginfeksi siapa aja ya, nggak kenal umur, nggak kenal jenis kelamin, semuanya bisa kena. Tapi biasanya tuh lebih berbahaya lagi kalau kena ibu hamil, orang lansia, ataupun bayi. Nah itu rawan banget bisa kena. Kenapa? Soalnya daya tahan tubuhnya tuh atau imun tubuhnya kan gak sama kayak manusia yang normal kan. Maksudnya tuh gini loh, adik bayi yang masih kecil kan, itu kan daya tahan tubuhnya kan gak semaksimal kayak yang orang dewasa punya. Orang tua juga daya tahan tubuhnya juga mulai sedikit demi sedikit kan berkurang. Ibu hamil juga. Kenapa? Soalnya kan kadang ibu hamil itu kan daya tahan tubuhnya lemah, makanya ibu hamil kan jarang keluar rumah. Soalnya apa? Dia kan ada janin tahu di dalam tubuhnya. Nah itu juga dia tuh daya tahan tubuhnya ngelindungi si bayi supaya tetap hidup. Nah terus biasanya kalau kita pengen dites kalau kena COVID-19 atau enggak, itu ada 3. Yang pertama tuh rapid test sebagai penyaring di sini sama di paru-paru. Yang kedua, tes pusat tenggorokan atau biasa disebut tes PCR. Nah, yang ketiga, ronsen dada. Biasanya tuh dikasih tahu kita tuh emang ada gejala corona di paru-paru kita apa enggak. Nah untuk pengobatan corona ini belum ada kan, belum ada obatnya. Tapi katanya sih sudah beberapa yang menemukan, cuma distribusinya yang belum. Nah, biasanya kalau kita tuh pengen sembuh ya dari corona, pengobatannya yang pertama apa? Nah kalau kita udah tahu kita kena, nah kita merujuk ke rumah sakit terdekat supaya biar bisa dirawat, di karantina, dan kita nggak nulari ke orang lain ya. Yang kedua, kalau emang gejalanya masih awal, biasanya kita minta obat demam, pereda nyeri. Nah itu masih awal-awal ya, masih nggak ganas ya. Yang ketiga, kalau emang kita nemukan seseorang yang kena corona nih, ya kita nyuruh dia buat isolasi mandiri selama 14 hari di ruangan tertentu yang enggak dipakai bersama selama 14 hari atau 2 minggu. Yang keempat, biasanya nih kalau orang selama musim corona itu harus banyak minum air putih. Kalau bisa sama minum vitamin C ya. Ya entah itu suplemen atau bentuk minuman. Supaya apa? Ini lalat ganggu. Nah supaya apa? Kita tuh tetap ada cairan tubuh nih. Jadi kita tuh nanti daya tahan tubuh imun kita tuh nggak akan menurun. Kan sekarang sudah banyak toh minuman-minuman yang berion yang bisa jaga daya tubuh kita. Nah terus nih buat teman-teman nih, kalau udah kena corona kan biasanya kan ada istilah komplikasi kan. Nah komplikasinya tuh tentu ada dari virus ini. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Maksudnya apa? Kita nih misalkan kena corona, kan yang kena paru-paru.
bisa aja nanti organ lain yang kena. Nah, itu namanya infeksi sekunder. Yang ketiga, gagal ginjal. Dan keempat, kematian. Nah, kalau kematian kan kalian tahu kemana akhirnya. Nah, sekarang nih, kita nih sebagai orang yang masih sehat ya, belum terpapar sama virus corona, kita juga harus punya pencegahan diri sendiri. Yang pertama, terapkan physical distancing, atau kita ngasih jarak lah ke orang lain buat ngobrol. Misalnya kita dianjurkan 2 meter untuk ngobrol. Dan yang kedua, kalau misalkan keluar rumah, kita pakai pakaian yang panjang terus pakai masker. Itu juga dianjurkan supaya walaupun kita nggak kena ya, kita tetap pakai masker supaya ketika kita ngomong nggak sengaja ludahnya ikut kan, takutnya dikira nanti kena corona ya kan. Nah, makanya kita tetap pakai masker. Yang ketiga, kalian juga misalkan habis dari luar rumah harus tetap rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang punya kandungan alkohol tuh, campuran alkohol di atas 60%. Supaya apa? Alkoholnya tuh bekerja buat bunuh-bunuh virus yang ada di tangan kita. Terus yang keempat juga di rumah kita tuh juga harus jaga pola makan. Nggak bisa makan sembarangan, tetap makan makanan yang sehat. Tetap ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, semua tuh harus ada. Jadi nggak makan makanan junk food ya. Terus kalau kalian belum cuci tangan habis dari luar nih, jangan langsung nyentuh mata, hidung, atau mulut. Kenapa? Takutnya tangan kita kan nggak tahu nyentuh barang apapun. Nyentuh barang tuh kan langsung pakai tangan kita. Kita nggak tahu nih barang apa mungkin barang ini udah disentuh sama orang lain kan, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita harus rajin cuci tangan. Nah, yang keenam, tadi yang kelima, sekarang yang keenam. Ini kita juga harus jaga jarak. Ya kan, yang kena corona kan pasti kan diisolasi tuh. Kita masih paksa pengen ketemu, ya apa keadaannya dia. Kita harus tetap jaga jarak. Ya kan, kita diduga nih ada seseorang yang kena. Ya udah, kita jaga jarak aja. Nggak usah sampai musuhi dia, menghindar dari dia. Kita tetap ngajak ngobrol tapi jaga jarak gitu loh. Nah, misalkan nih, kalian nggak punya masker, terus kalian pengen bersin atau pengen batuk, tapi kalian punya tisu, itu bisa dipakai. Nah, nutupinya jangan cuma hidungnya aja, semua tisunya tuh dibuat nutupi, setelah itu dibuang. Kalian cuci tangan dia pakai hand sanitizer. Kalau misalkan ada tempat cuci tangan, kalian bisa pakai itu. Nah, terus kalau misalkan kalian nggak punya tisu, tiba-tiba mau bersin atau mau batuk, kalian bisa pakai ini baju ini. Jadi gini, jadi bukan gini, itu nggak boleh. Soalnya apa? Tangan kita nanti kan juga bersentuhan tuh. Nah, apalagi kalau kita lupa buat hand sanitizer, tiba-tiba gini. Nah, itu paling parah sih. Kalian cara nggak sengaja nularkan sebuah virus ke orang lain. Nah, kan kita kan juga di rumah nih, kita juga harus tetap jaga kebersihan rumah, tetap dibersihkan setiap hari ya. Jadi rumah kita tuh tetap masih dalam keadaan yang sehat lah. Nah, kalau misalkan kalian nggak pengen ketularan juga, kalian tuh juga yang pertama jangan keluar rumah kalau emang nggak ada kebutuhan terdesak ya. Jangan keluar rumah. Yang kedua, jangan pernah ada kegiatan kumpul-kumpul ya. Itu biasanya nanti bisa dicurigai kalian bahkan kumpul-kumpul di suatu tempat karena pengen ketemu teman. Nah, itu nanti pasti akan dibubarkan. Karena apa? Juga sekarang kan Indonesia juga menerapkan istilahnya PSBB. Nah, itu juga harus kita taati. Kalau kalian tidak pengen kena corona, ya ini satu-satunya cara. Ikuti anjuran pemerintah. Supaya apa? Indonesia nanti nih kan, siapa tahu nanti sudah bisa nih
bisa keluar dari corona kan, kita kan juga bisa disebut sebagai pahlawan ya, karena ada istilahnya tuh, di rumah aja, hashtag di rumah aja, kita yang rebahan aja tuh disebut pahlawan loh nanti. Kenapa? Karena kita juga akan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Itu tadi materi sedikit lah tentang virus corona itu apa, gimana cara mencegahnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu keseharianku tuh apa aja di rumah, nih, ini videonya. Dari video kok. Dalam nama Tuhan Yesus, cepetan lari. Sungguhan tanya. Iya, sekarang di situ. Jauh. Mana ini? Dua. Udah ada kesuntik tuh. Ditutupi. Panas. Misteri kiamat. Maksudnya bukan Spiderman, kalau itu manusia biasa.